Hai, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, rekan-rekan sekerja di Trio Group. Kita bersyukur masih dapat bertemu walaupun secara online di pemuritan Trio dan Group ini. Dan hari ini kita mau belajar satu tema firman Tuhan, yaitu lebih dari pemenang. Sebelumnya, mari satukan hati, kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami, Engkau terus mengingatkan kami untuk bersekutu denganmu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan tuntunan-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah sia-sia jika kami mendengarkannya dan kami baik-baik melakukannya. Setiap berkat janji firman-Mu akan menjadi bagian dalam hidup kami, bagian dalam usaha dan pekerjaan kami di Trio dan Grup ini. Hari ini Tuhan, kami rindu dengarkan firman-Mu kembali. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar setiap firman sungguh menjadi pelita bagi jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku, satu ayat firman Tuhan yang mendasari tema malam hari ini adalah Roma 8 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku, dari ayat ini kita belajar bahwa lebih dari orang-orang yang menang adalah bagian yang Tuhan tentukan untuk anak-anaknya yang dikasihi oleh Dia. Berarti yang punya relationship dengan Allah melalui Tuhan Yesus. Kita dikatakan lebih dari orang-orang yang menang. Berarti lebih dari pemenang, more than conqueror kalau dalam bahasa Inggrisnya. Artinya saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, bagian kita, janji firman Tuhan untuk kita adalah menjadi pemenang atas segala tantangan dunia, atas segala tantangan pekerjaan, usaha, dan bisnis yang datang pada kehidupan kita. Tetapi kebanyakan kita malah mengalami kekalahan demi kekalahan. Kebanyakan anak-anak Tuhan itu justru tidak menjadi pemenang, alih-alih menjadi lebih dari pemenang. Menang saja kadang-kadang iya dan lebih banyak tidaknya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang lebih dari orang yang menang, lebih dari pemenang. Caranya yang pertama saudaraku, jadikan Yesus sebagai jurumudi, juru kendali dalam kehidupanmu, dalam usaha, bisnis, dan pekerjaanmu setiap hari. Berjalan bersama dengan Sang Pemenang Agung. Karena tertulis di Filipi 2 ayat 9 dan 10, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi saudaraku, dari ayat ini kita tahu bahwa di atas semua yang ada di dunia ini, semua tantangan, semua permasalahan, semua hal, baik ekonomi, industri, baik pemerintahan, penguasa, semua itu bertekuk lutut di bawah satu nama, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kalau kita berjalan sendiri, maka kekuatan kita, kemenangan kita, itu tergantung pada kemampuan kita. Tetapi jika kita berjalan mengandalkan Tuhan, berjalan bersama dengan Dia, Allah Immanuel, Sang Pemenang Agung itu, saudara bisa pastikan bahwa kemenangan itu ada di pihak kita. Karena firman Tuhan juga berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Tapi seringkali kita itu tidak mengikut sertakan atau kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terutama dalam pekerjaan, bisnis, usaha kita. Kita berpikir ini ranah kita,
Ini adalah bagian kita, ekspektasi kita. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita sudah punya banyak planning. Kalau ada tantangan, kalau ada masalah, kita sudah menyusun rencana-rencana. Kita sudah berpikir untuk menghubungi si A, meminta tolong kepada si B, dan lain sebagainya. Saudaraku, kebanyakan dengan cara itu, kita akan menemukan jalan buntu. We're going to be a loser in that way. Kalau engkau mau jadi lebih dari pemenang di tahun 2022 ini, izinkan Yesus Sang Pemenang Agung itu menjadi jurumudi. Ketika kita mau melakukan sesuatu setiap hari, mengambil keputusan, ada bisnis yang baru, ada ide yang baru, atau masalah yang kita hadapi dengan karyawan, dengan partner, datang lebih dahulu kepada Tuhan dan minta pertolongan hikmat-Nya. Jangan lakukan hal-hal yang lama yang biasa kita lakukan, yaitu kita mengerjakannya lebih dahulu, melakukan rencana kita lebih dahulu. Ketika kita mengalami masalah, baru kita melibatkan Tuhan dan meminta Tuhan untuk membereskan masalah kita. Kita tidak akan pernah menjadi lebih dari pemenang dengan sikap yang demikian. Tetapi sejak awal hari ketika kita mulai masuk dalam pekerjaan kita, kita minta Tuhan untuk menjadi jurumudi. Kita berikan ruang yang besar, yang luas untuk Tuhan mengintervensi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perkatakan, apapun keputusan dan pertimbangan kita. Karena Dia yang tahu apa yang lebih baik untuk saudara dan saya. Kalau yang pertama sudah menjadi dasar sikap kita, kehidupan kita sehari-hari, daily living kita sudah menjadi pondasi yang kuat. Yang kedua, saudara, untuk jadi lebih dari pemenang, saudara harus punya mental attitude yang siap menghadapi apapun juga. Selama pandemi ini kita belajar, ada banyak hal baru yang harus kita hadapi dengan terpaksa, dengan keadaan yang tidak siap. Lalu kita harus mau memaksa diri kita untuk mengikuti flow yang baru. Ketika semuanya menjadi online, kita harus merubah segala sesuatunya. Lalu kemudian kita harus menyesuaikan diri. Tahun ini, saudara, yang namanya tantangan dan perubahan itu akan terus terjadi. Kalau kita siap dengan mental dan attitude yang benar, kita akan menjadi lebih dari pemenang. Ada banyak orang yang ingin hidupnya itu seperti air yang tenang, tidak ada riak-riak. Tetapi saudaraku, kehidupan itu selalu banyak gelombang, banyak riak-riak. Kita harus punya hati dan mental yang siap menghadapi gelombang apapun. Karena kalau kita siap atau tidak siap, itu menentukan sekali kemenangan kita menghadapi peperangan, menghadapi tantangan. Kalau kita terbiasa memiliki mental yang siap menghadapi tantangan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya ketika tantangan atau ujian itu datang dalam kehidupan kita, kita tidak bersikap reaktif. Kita justru proaktif dan kita menjadi inovatif, kita menjadi kreatif sehingga kita bisa melampaui tantangan itu, kita bisa mengatasi masalah itu dan akhirnya kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Hal yang ketiga, saudaraku, untuk kita menjadi lebih dari pemenang sepanjang tahun 2022 ini adalah miliki mental pemenang. Miliki sikap sebagai seorang pemenang dalam diri kita. Kita ini bukan orang-orang yang kalah. Kita ini adalah orang-orang yang ditentukan untuk menang atas segala tantangan. Miliki sikap itu, miliki mindset itu. Saya percaya, saudara, ketika tantangan datang dan sikap kita percaya bahwa kita adalah lebih dari pemenang, maka kita percaya diri dan kita yakin bahwa ini dapat diatasi. Karena tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi engkau maju berperang dengan sikap sebagai seorang pemenang. Sikap kita di awal peperangan, di awal tantangan itu menentukan kemenangan kita. 75% kemenangan itu adalah
dari keyakinan diri kita, apakah kita menang atau tidak. Kalau kita mengatakan, aduh kita tidak mungkin bisa, sudah dapat dipastikan peperangan itu, tantangan itu tidak akan engkau menangkan. Tetapi yang pertama, poin yang kita sudah pelajari itu menjadi dasar. Kenapa kita punya keyakinan, kenapa kita bisa percaya diri? Karena kita berjalan bersama dengan Allah, berjalan bersama dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Dan kita bersama dengan Roh Kudus yang terus menolong, memberi hikmat. Ketika kita menghadapi sesuatu, jadikan mental pemenang itu sebagai modal untuk kita menghadapinya. Karena kita tahu kita sudah mendapatkan karunia, kemurahan, pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Dan kita tidak akan pernah ditinggalkannya sendirian. Sepanjang tahun 2022 ini saya percaya ada banyak tantangan yang Tuhan izinkan. Karena Tuhan ingin kita tetap naik dan tidak turun. Kita terus mengupgrade diri kita. Kita terus meningkatkan skill dan keahlian kita di bidang kita masing-masing. Oleh karena itu, jangan takut dan jangan alergi dengan tantangan. Hadapi tantangan karena engkau lebih dari pemenang. Mari saudara, kita hadapi tantangan apapun yang ada dengan sikap berani, dengan antusias, dengan semangat. Karena kita tahu berjalan bersama dengan Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita tutup pemuritan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh menjadi sikap hidup kami dalam pekerjaan kami. Apapun tantangan sepanjang tahun 2022 ini, kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang selalu membuka jalan, memberikan pertolongan, dengan Roh Kudus yang selalu memberikan hikmat bijaksana, dengan Bapa yang selalu mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap tantangan yang ada itu membuat kami menjadi orang-orang yang lebih kuat, menjadi orang-orang yang lebih percaya dan hanya mengandalkan Tuhan. Ini seru doa kami Tuhan, dan kami serahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan-Mu akan terus menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan sendiri. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara arahkan hatimu dan terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan engkau hati yang kuat, yang teguh berjalan bersama dengan Tuhan, dan engkau akan menjadi lebih dari pemenang. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku. Terus maju semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.